Bu Ibet. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi terkait persiapan untuk nanti melakukan observasi kelas. Jadi hari ini kita akan melaksanakan itu dulu. Sebelum melakukan observasi kelas, tentu Bu Fitri sudah membuat rencana PKWP kan, yang menanyakan tujuan pembelajarannya pada pertemuan nanti apa? Kalau belum kan di kelas 5 materinya lapisan bumi, jadi tujuannya peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu lapisan bumi yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan apa aja yang ada di bumi dengan benar dan tepat. Jadi lapisan bumi lah. Nanti juga jangan lupa pada saat pelaksanaan observasi di kelas, pelaksanaan pembelajaran itu tujuan pembelajaran disampaikan di dalam kegiatan awal. Ya, yang kedua, dalam pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan, area pengembangannya yang Ibu mau capai itu yang bagaimana? Belum mengembangkan pendekatan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, Pak. Jadi kontennya itu bisa berupa video ajar, bahan ajar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan materi. Terus untuk prosesnya itu pada saat berkelompok nanti siswanya berdiskusi dengan kemampuannya masing-masing di tiap kelompok dengan minatnya masing-masing. Artinya pada pertemuan nanti yang akan dikembangkan tentang pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi konten dan proses. Ya, selanjutnya untuk strategi yang sudah Ibu siapkan menghadapi pembelajaran tersebut, atau strategi apa nanti yang dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran tersebut? Strateginya dengan cara pendekatan diferensiasi dalam diferensiasi konten. Nanti ulun menunjukkan video pembelajaran. Terus sambil menyaksikan video, nanti bahan ajar ulun bagikan. Terus di situ siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pada saat berdiskusi, ulun nanti saya berkeliling mendatangi kelompoknya masing-masing untuk mengetahui apakah siswa tersebut bisa atau sudah memahami materi tersebut atau masih dalam tahap belum memahami. Jadi strategi itu yang persiapan ya. Oke, baik Bu Fitri, mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan lancar, kemudian juga anak-anak juga bisa mengikutinya dengan senang hati. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maunya jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kayak gini katakannya. Ulangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitriana. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kita bertemu terkait dengan coaching pasca observasi kelas yang sudah dilakukan. Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pasca observasi yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama yang saya tanya kepada Ibu, menurut Ibu secara umum pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan seperti apa? Pelaksanaan pembelajaran secara umum berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan sintak-sintak langkah-langkah di dalam modul ajar, Pak. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan bagus. Oh ya, berarti pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, Mbak, pelaksanaannya. Kemudian sudah tercapaian tujuan pembelajarannya menurut Ibu juga Sudah tercapai. sudah tercapai dan disampaikan dengan baik. Nah, kemudian dalam pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan Ibu, menurut Ibu apakah ada hal baru atau sesuatu yang tidak terduga di luar dari rencana yang sudah Ibu buat? Ada, Pak. Hal barunya di situ saya lihat antusias anak-anak tidak seperti biasanya, dan semangat anak-anak selama proses mengikuti pelajaran itu sangat semangat, dilihat dari awal sampai akhir pembelajaran. Oh ya, berarti yang tidak Ibu duga respon dari anak-anak ya, Iya, iya. yang biasanya responnya biasa-biasa saja dalam pembelajaran kemarin itu kayaknya lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Iya. Ini suatu hal yang sangat baik dan menunjukkan kemajuan apa yang sudah Ibu laksanakan. Nah, kemudian kalau menurut pengamatan saya kemarin dalam pembelajaran Ibu itu kan ada memuat, ada strategi-strategi, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada keterampilan sosial emosional, dan juga mencantumkan di dalamnya itu ada budaya positif. Nah, menurut Ibu dalam pembelajaran kemarin kan ada diferensiasi konten dan proses ya Bu ya. Ya. Ada 3, Pak. Konten, proses, dan Produk. Iya. Nah, kemudian strategi yang yang Ibu lakukan khususnya di diferensiasi konten itu menurut Ibu tuh sudah cukup atau bagaimana? Menurut saya sudah cukup bagus karena dilihat dari kemampuan anak-anak dalam berdiskusi, menjawab soal LKPD, dan soal secara mandiri. Jadi diferensiasi konten itu terlihat dari tadi ya, dari tadi alasan tadi, kemudian sudah ditunjukkan melalui sikap-sikap siswa berdiskusi dengan baik. Nah, kemudian itu kira-kira menurut Ibu respon mereka bisa bagus itu karena apa Bu? Kalau menurut Ulun karena pendekatannya dilakukan secara terdiferensiasi dan model pembelajarannya mengangkat suatu masalah dan memicu siswa untuk memecahkan masalah. Artinya dari permasalahan itu siswa merasa tertantang dan tertarik untuk memecahkan lebih jauh. Kemudian dalam diferensiasi proses sama juga Bu, kira-kira menurut Ibu sudah bagus kan atau bagaimana? Ya, menurut saya sudah bagus karena ada beberapa siswa yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan tugas, jadi diberikan rentang waktu yang cukup panjang, dan saya berkeliling untuk membantu siswa yang masih membutuhkan bimbingan. Jadi menurut Ibu hal itu muncul siswa itu melakukan respon apa gitu? Kita lihat dari situ. Respon ketika berdiskusi dan bertanya, terus ketika tidak mengerti dia minta bimbingan kepada saya. Oh, bimbingan.
Nah, kemudian terkait dengan keterampilan sosial emosional. Ini kan dalam pembelajaran itu ada termasuk keterampilan sosial, keterampilan relasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu menurut Ibu apakah keterampilan sosial di kesadaran sosial itu sudah cukupkah atau bagaimana? Menurut saya sudah cukup bagus karena dalam diskusi kelompok anak-anak menyadari akan kesadaran sosialnya terhadap teman di sekelompoknya Pak, dan saling membantu. Berarti responnya dari situ kelihatan ya, dari bisa siswa bisa saling membantu, berarti kemampuan atau kesadaran sosialnya muncul terlihat dari siswa mampu berkolaborasi, mampu saling membantu terhadap teman-teman yang lain. Nah, kemudian dalam keterampilan berrelasi juga apakah menurut Ibu itu sudah baguskah? Kemudian hal itu ditunjukkan seperti apa respon siswa? Kemudian muncul karena apa siswa responnya tadi itu? Respon siswa bagus ketika berdiskusi Pak, dia berdiskusi dengan sekelompoknya dengan bagus, dan saling bertukar pikiran dan mengambil keputusan yang bagus untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang terakhir dalam keterampilan sosial emosional ini di sini kalau kita perhatikan kemarin itu ada pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, ini juga berkaitan dengan keterampilan sosial emosional. Nah, menurut Ibu strategi yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin itu apakah sudah cukup? Kemudian apabila sudah cukup misalnya dari siswa itu untuk responnya seperti apa dan siswa itu kenapa sampai memunculkan respon tersebut? Menurut saya keputusan yang diambil sudah bagus Pak, keputusan dari siswa. Dia sesuai minatnya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang berupa artikel, laporan tertulis, ada berupa gambar, dan ada yang berupa lagu. Dijadikan lagu, materi tersebut dijadikan lagu. Oh gitu, itu bentuk anunya lah, bentuk laporannya lah. Bentuk Produknya ya. Nah, kemudian dalam hal pembiasaan budaya positif itu kemarin juga saya lihat ada konten-konten budaya positif termasuk mandiri, kemudian gotong royong dan bernalar kritis. Nah, secara umum menurut Ibu apakah itu sudah muncul sekali atau kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya untuk budaya positif, karakter mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis sudah muncul Pak di selama proses pembelajaran. Sudah bagus dan respon siswa pun sudah bagus dalam menjalankan budaya positifnya. Kalau menurut Ibu kelihatannya di bagian mana gitu munculnya dari budaya positifnya itu seperti mandiri, gotong royong, kritis? Untuk mandiri munculnya pada saat mengerjakan lembar kerja yang secara mandiri, dan untuk gotong royong pada saat berdiskusi dan presentasi, dan untuk bernalar kritis pada saat mengerjakan berdiskusi dan memecahkan masalah pada LKPD yang diberikan. Oh gitu ya. Jadi dari ketiga strategi baik itu pembelajaran berdifferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional dan budaya positif ini sudah sangat bagus ya, maksudnya dalam pembelajaran tersebut sudah muncul dan dibuktikan dari respon-respon siswanya. Nah, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu berdasarkan refleksi dari penerapan ketiganya tadi, diferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional dan juga budaya positif, itu bagaimana refleksinya atau ke depan ada yang dievaluasi atau yang diperbaiki? Rencana tindak lanjut saya dengan melakukan implementasi ketiganya tadi Pak, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Dengan kalau konten dengan menyuguhkan materi dengan berbagai bentuk, bisa video, artikel terkait, buku paket atau LPS yang terkait materi. Kalau diferensiasi
proses tadi dengan cara kita memberikan waktu atau waktu yang lebih untuk siswa yang lebih membutuhkan pemahaman yang cukup panjang. Ya. Terus yang untuk yang diferensiasi konten kita membebaskan sesuai minat siswa dalam menyajikan produk atau hasil mereka. Iya. Terus untuk yang keterampilan sosial emosional itu tindak lanjutnya diimplementasikan di setiap pembelajaran dan budaya positif juga, Pak. Ya gitu. Jadi rencana kedepannya terus memperbaiki dari hasil evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan ke depan nanti bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi, kemudian bisa mengevaluasi hal-hal yang dianggap kurang pada saat yang kemarin, kemudian bisa menyempurnakan dan memaksimalkan dari strategi-strategi yang sudah diusahakan. Demikian Ibu, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan untuk melakukan coaching pada hari ini. Kemudian ke depan Ibu bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.